Spekulasi mengenai siapa calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto tampaknya sudah saatnya diakhiri. Sebab Presiden Joko Widodo sudah memberi isyarat Jenderal Andika Perkasa yang saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD sebagai pengganti Hadi Cahyanto yang akan pensiun November nanti. Saat ini beredar spekulasi dua calon kuat pengganti Hadi Cahyanto, yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono. Ada pula calon yang dispekulasikan bakal menjadi kuda hitam, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau KSAU Marsikal Fajar Prasetyo dan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pangkostrat Letjen Jenderal Dudung Abdurrahman. Diberitakan saat meninjau alat utama sistem persenjataan atau alutsista, termasuk kendaraan taktis atau rantis milik TNI di tengah peringatan hari ulang tahun ke-76 TNI di sekitar Istana Merdeka Jakarta Selasa 5 Oktober 2021. Presiden Jokowi sempat melontarkan candaan kepada Ibu Negara Iriana Jokowi yang turut menyaksikan perangkat keras militer tersebut. Dalam guyonannya, Jokowi mengatakan Andika Perkasa nantinya yang akan menjadi sopir kendaraan taktis TNI yang akan ditumpangi istrinya itu. Mau naik yang mana? Biar yang nyetir Pak Andika, kata Jokowi. Sepintas memang bisa dimaknai sekedar guyonan atau candaan belaka. Tapi jika ditelisik lebih dalam, terutama dari sisi tipikal kepemimpinan Jokowi yang lekat dengan budaya Jawa, apa yang dilontarkan Jokowi itu bisa jadi merupakan sebuah isyarat. Bahkan mungkin isyarat dari langit ketika Jokowi ternyata tanpa sadar mengucapkan hal tersebut. Orang Jawa sering memaknai segala sesuatu dari apa yang tersirat, bukan apa yang terucap atau tersurat. Sebagai seorang pemimpin yang berasal dari etnis Jawa, Jokowi pun kerap menggunakan isyarat, simbol atau idiom untuk menyampaikan sesuatu. Adapun spekulasi mengenai calon Panglima TNI berasal dari matra mana, apakah darat, laut, atau udara, terus berkembang karena hingga kini Presiden Jokowi tak kunjung mengirimkan nama calon ke DPR RI untuk dilakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan guna mendapatkan persetujuan DPR RI. Sesuai amanat pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ada spekulasi terjadi tarik ulur yang sangat alot di istana antara kubu pendukung Andika Perkasa dan kubu pendukung Yudo Margono. Track record keduanya relatif sama, tanpa celah, meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, Andika Perkasa lebih diunggulkan. Pertama, karena selama ini peran TNI Angkatan Darat memang sangat dominan. Kedua, Andika adalah menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, AM Hendro Priyono yang bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berjuluk Three Musketeers atau tiga penembak jitu yang diduga menjadi pembisik ampuh bagi Presiden Jokowi. Ada yang mengatakan Yudo Margono pun tak kalah unggul. Ini bagi yang berpegang teguh pada ketentuan undang-undang, yakni Panglima TNI dijabat secara bergiliran antar matra. Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI berbunyi, jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Namun, itu bila kita memaknai pasal tersebut secara harfiah. Jika kita memaknai lebih dalam, apa yang tersirat, yang dimaksud bergiliran tidak otomatis per periode. Jadi, ketika Panglima TNI saat ini dijabat oleh Matra Udara, setelahnya tidak harus langsung dijabat matra lain. Bisa dari Matra Udara lagi, kemudian matra lain. Ini merupakan peluang emas bagi KSAU. Hal sama pernah terjadi ketika Panglima TNI berganti dari Muldoko ke Gatot Nurmantio. Muldoko dan Gatot sama-sama dari Matra Darat. Pengganti Gatot adalah Hadi Cahyanto dari Matra Udara. Apa pengganti Hadi harus dari Matra Laut? Jika berpegang pada pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI secara saklek memanglah demikian. Akan tetapi Presiden punya hak prerogatif, hak yang tak bisa diintervensi siapapun. Sepanjang tidak melanggar konstitusi dan undang-undang, Presiden bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya, termasuk dalam memilih Panglima TNI.
Ketika nanti Jokowi memilih Panglima TNI bukan dari matra laut, tidak otomatis dianggap melanggar undang-undang. Bergiliran tidak harus per periode. Apalagi Panglima TNI adalah jabatan politis. Indikatornya, seorang calon Panglima TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Kalau DPR RI menolak, tak bisa dia menjadi Panglima TNI. Ini sesuai amanat pasal 13 ayat 2, ayat 5, dan ayat 7 Undang-Undang TNI. Urusan apapun kalau sudah masuk ranah DPR RI, tak bisa dilepaskan dari nuansa politik. Selain itu, dalam memilih orang kepercayaannya, ada pertimbangan kenyamanan. Jokowi pun akan memilih Panglima TNI yang dapat memberikan dia kenyamanan. Faktor utama kenyamanan adalah trust atau kepercayaan dan kedekatan psikologis, di samping kemampuan menerjemahkan visi, misi, dan program Jokowi. Spekulasi tentang siapa Panglima TNI yang baru tampaknya sudah saatnya diakhiri. Presiden Jokowi sudah menyampaikan isyarat tentang pilihannya. Andika Perkasa, apapun pertimbangannya itu hak prerogatif presiden dan tidak otomatis dimaknai melanggar undang-undang TNI. Tapi bila ternyata Jokowi memilih Yudo Margono, itu pun akan lebih baik demi keadilan antar matra. Bila akhirnya Jokowi memilih Fajar Prasetyo atau bahkan Dudung Abdurrahman, itu juga tak dilarang, karena itu hak prerogatif presiden. Presiden Joko Widodo masih belum memberikan nama terkait siapa yang akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Diketahui Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun pada bulan November mendatang. Nama KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono digadang-gadang menjadi calon terkuat yang akan menjadi Panglima TNI. Mengingat Panglima TNI sebelumnya berasal dari Angkatan Udara, banyak pihak menyebut Panglima TNI selanjutnya akan berasal dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut. Menanggapi hal tersebut, penasihat Kantor Staf Presiden atau KSP Andi Wijayanto mengungkapkan ketiga calon Panglima TNI baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara sama-sama memiliki peluang. Pasalnya, menurut Andi, Presiden Jokowi tidak memiliki pakem rotasi tersendiri dalam memilih Panglima TNI. Ya, kalau melihat karakter Pak Jokowi, tiga-tiganya mungkin ya, karena Pak Jokowi tidak punya pakem rotasi, kata Andi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu 6 Oktober 2021. Andi pun menyampaikan jika melihat pilihan Panglima TNI sebelumnya, Presiden Jokowi tidak memegang pakem rotasi. Contohnya saja ada Muldoko dan Gatot Nurmantio yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat. Kalau melihat pilihan Panglima sebelumnya, pakem rotasi tidak dipegang oleh Pak Jokowi, karena dulu Pak Muldoko, Pak Gatot dari Angkatan Darat. Lebih lanjut, Andi menuturkan Presiden Jokowi memiliki pertimbangan strategis tersendiri untuk memilih Panglima TNI dibandingkan harus memakai pakem-pakem yang sudah ada. Sebagai seorang presiden yang menawarkan poros maritim malah belum punya dari Angkatan Laut, tampaknya ada pertimbangan-pertimbangan strategis lain yang dimiliki oleh Pak Jokowi ketimbang memakai pakem-pakem yang sudah ada. Jadi, kalau saya melihatnya ketiganya mungkin saja, kata Andi. Sebelumnya, penasihat Kantor Staf Presiden atau KSP Andi Wijayanto memperkirakan Presiden akan mengajukan nama calon Panglima maksimal di minggu pertama bulan November. Hal tersebut melihat adanya mekanisme yang harus ditempuh dalam mengajukan nama calon Panglima kepada Komisi 1 DPR RI. Presiden bisa saja menyampaikan pengusulannya di minggu pertama November 7-8 November. Walaupun Pak Hadi pensiun di bulan November, tetapi secara administrasi Pak Hadi bisa menjabat sebagai Panglima TNI sampai 30 November. Kata Andi dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV Selasa 5 Oktober 2021.